Bapak Ibu sekalian berbahagia, demikian tadi kita dengarkan langsung sambutan panitia. Baiklah Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita lanjut acara selanjutnya, yakni Sirah Nabawiyah ataupun sejarah tentang baginda dan sejarah tentang Masjid Batu yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Sardiawan, Magister Pendidikan. Kepada yang waktu dan tepat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tuan-tuan guru, para orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya dan gelarnya tanpa mengurangi rasa hormat kami karena untuk mengefisiensikan waktu, wabil khusus guru kita jauh-jauh dari kota Pontianak, Ustadzul Al-Kiram Syekh Haji Awab At-Tamimi beserta rombongan majelis beliau Al-Jawahir jauh-jauh mampir ke sini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan umur, kesehatan, kemudahan, keistiqomahan dalam dakwah sampai akhir hayatnya, serta kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan disampaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, karena waktu habis ini masih ada pembacaan manakib, baru setelah itu tausiah. Jadi untuk maulid tahun ini kita kemas sebaik mungkin, semaksimal mungkin, yaitu ditambahkan setelah sambutan ada sirah nabawi sedikit, sirah nabawi secara singkat yang kita akan bacakan dan nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh penceramah. Saya hanya sekedar membacakan. Kemudian juga saya dipinta untuk menyinggung sedikit sejarah Masjid Batu, kemudian pembangunan masjid, kemudian dilanjutkan dengan acara berikutnya. Yang pertama terkait dengan Masjid Batu Nasrullah. Masjid Batu didirikan pada tanggal 4 Zulhijjah tahun 1435 Hijriah. Maka sekarang tahun Hijriahnya 1445, sudah menuju 1 abad. Ingat, bulan Zulhijjah nanti tanggal 4 umur Masjid Batu Nasrullah mencapai 1 abad atau 100 tahun. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Sedangkan tahun Masehinya 1926 Masehi, sama dengan pendirian NU, Nahdlatul Ulama. NU itu sebenarnya belum sampai 1 abad kalau tahun Masehi, sama dengan Masjid Batu, sama-sama 1926. Jadi 1926 kalau dikurangkan dengan tahun 2023 baru mencapai 97 tahun. Tapi NU menggunakan tahun Arab Hijriah. NU lahir pada bulan Rajab 1344 Hijriah. Maka bulan Rajab kemarin 1444 NU sudah mengadakan perayaan 1 abad kelahirannya. Guru kita guru kita Syekh Haji Ismail Mundu lahir tahun 1870 Masehi. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir tahun 1871 Masehi. Artinya seumuran, bahkan lebih tua setahun. Guru kita Syekh Haji Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim Al-Bugizi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan anaknya Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid, ya, Wahid Hashim, Menteri Pertama Republik Indonesia, menjadi murid daripada guru kita Syekh Haji Ismail Mundu. Nah, ini tidak bisa kami panjang lebar menjelaskannya. Nanti ada manakib yang lebih lengkap menyampaikan itu semua. Tugas kami berdiri di sini untuk menyampaikan, membacakan, dan saya dipinta untuk menuliskan apa yang akan saya sampaikan supaya tidak lari kemana-mana. Yang baik secara singkat saja, nanti akan dijelaskan oleh penceramah kita, guru kita. Kami membagi 4 masa kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Yang pertama masa kelahiran beliau dan nasabnya, yang kedua masa kanak-kanaknya, yang ketiga masa remajanya, yang keempat masa dewasanya. Demi Allah, kalau diceritakan kisah Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai. Jangankan 1 hari, sampai hari kiamat pun ini cerita tidak akan pernah ada habisnya. Betul tidak? Tapi kita berniat dengan sedikit menyampaikan kisah ini akan menjadi mahabbah, akan menjadi semangat kita untuk mencintai beliau. Amin ya rabbal.
Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Kilab, kalau anda paham bahasa Arab, yang ngaji bahasa Arab, kilab itu bentuk jamak. Datuk Nabi yang ke-6 namanya Kilab. Itu bentuk jamak dari kalbun. Kalbun itu artinya anjing. Kalbani, dua anjing. Kilab, anjing-anjing. Kok bisa Datuk Nabi yang ke-6 namanya Kilab? Itu bukan nama aslinya. Nama itu nama kunyah, lakab, gelar saya. Nama aslinya adalah Hakim bin Murrah. Kilab bin Murrah. Hakim bin Murrah, cuman beliau suka berburu binatang dengan menggunakan seekor hewan anjing, makanya diberi gelar Kilab. Itu datuk ke-6 baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kilab bin Murrah, datuk ke-7 Nabi Muhammad. Ternyata begitu kita telusuri sejarah, Murrah datuk ke-7 Nabi Muhammad ini juga datuk ke-6 dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya nasab Abu Bakar dengan nasab Sayyidina Muhammad bertemu dengan datuk yang ke-7 yaitu Murrah. Yaitu kalau kita bacakan Abu Bakar nama aslinya Abdul Ka'bah, kemudian berubah menjadi Abdullah bin Kuhafa bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Taimi bin Murrah. Kemudian Murrah bin Ka'ab. Ka'ab ini kakek ke-8 Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ternyata ditelusuri dengan sejarah, juga kakek ke-8 dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya nasab Umar bin Khattab bersambung juga, ketemu juga dengan nasab kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-8. Kemudian jangan lupa juga kalau kita bacakan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riya bin Abdullah bin Qut bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Ada juga datuk Nabi yang keempat itu bernama Abdi Manaf. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Datuk keempat Nabi namanya Abdi Manaf. Begitu kita telusuri, ternyata ini juga kakeknya sahabat Nabi yang kelima. Ya, kakek yang kelima dari sahabat Nabi yang bernama Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau telusuri 4 khulafa Rasyid ini ternyata nasabnya bersambung dengan kakek mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita jelaskan Sayyidina Muhammad lahir di kota Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya berumur 18 tahun sudah meninggal dunia, dan saat itu Nabi dalam kandungan perut ibunya yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu lahir, disusui oleh ibunya Sayyidah Aminah, kemudian dilanjutkan disusui oleh budak hamba sahaya yang dimerdekakan oleh pamannya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, kurang lebih sampai 4 bulan. Saya hanya bacakan saja, nanti akan dijelaskan oleh penceramah kita. Yang kedua, masa kanak-kanak Nabi. Nah, tradisi orang Arab di kota Mekah itu yaitu mencari wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Untuk apa? Untuk pencegahan terhadap tersebarnya penyakit-penyakit iklim perkotaan. Sehingga dicarilah wanita yang ingin menyusui bayi-bayi di kota Mekah itu. Siapa wanita yang beruntung yang dapat menyusui, yang berhak menyusui Nabi Muhammad? Dialah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Mulai dari 4 bulan sampai 2 tahun. Setiap 6 bulan sekali Halimatus Sa'diyah membawa Sayyidina Muhammad kembali ke ibunya. Habis itu dibawa pulang lagi ke kampungnya untuk disusui, untuk diajarkan bahasa Arab. Kemudian menjadilah Muhammad yang badannya tegap, yang luar biasa kekar, sehat, luar biasa. Nah, kemudian pada 2 tahun sampai umur 2 tahun Halimatus Sa'diyah ingin mengembalikan ke pangkuan ibunya, tapi nggak bisa. Kenapa? Saking sayangnya, cintanya, sudah menganggap seperti anak kandungnya. Akhirnya dia minta izin sama Sayyidah Aminah untuk melanjutkan pengasuhan Rasulullah. Diizinkan sampailah umur 4 tahun. Begitu 4 tahun ingin dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena terjadi peristiwa pembelahan dada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sejarah ini panjang ceritanya ini, sampai 4 kali. Kita nggak mau bahas itu terlalu dalam. Yang jelas begini, ada ulama berbeda pendapat. Kalau kita buka video YouTube itu nanti bingung. Ada ulama yang mengatakan nggak ada pembelahan dada, ngapain dada Nabi dibelah, Nabi itu sudah suci, dan seterusnya. Kami dapatkan 2 riwayat, ada 2 pendapat. Paling tidak ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, memang betul ada pembelahan dada Nabi saat bermain dengan teman-temannya saat umur 4 tahun. Dan itu ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diambil satu organ tubuh yang ada dalam diri Rasulullah itu,
hifdzus syaitan, tempat setan suka membisikkan, mengganggu manusia, dan semua kita manusia punya tempat itu. Maka ambillah, dibersihkan, kemudian disimpan kembali, ditaruh kembali, sehingga Rasulullah bebas dari bisikan-bisikan syaitan yang ingin mengganggu Rasulullah. Dan itu kata ulama, itu justru menunjukkan kemuliaan Nabi, menunjukkan bahwa Nabi itu memang manusia, bukan malaikat. Kalau nggak ada hizbus syaitan, tempat untuk digoda syaitan, berarti Nabi itu bukan manusia, Nabi itu malaikat. Ya, Nabi memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendapat ulama, diantaranya pengarang Simtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi, mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak dibuang kotorannya. Memang tidak ada kotorannya dalam diri Nabi. Yang ada saat malaikat membelah dadanya, itu dalam diri Nabi sudah ada cahaya. Kemudian ditambah cahaya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam diri Nabi cahaya di atas cahaya. Makanya tadi kita Mahalul Qiyam, ada syair Sayyid Ja'far Al-Barzanji mengatakan dalam syair Mahalul Qiyamnya, anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan, anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Ini banyak orang bingung, kok cahaya di cahaya? Cahayanya ini Allah yang paling tinggi. Nurun fauqa nurin, di antaranya adalah karena Nabi sudah punya cahaya, begitu di belah dadanya ditambah cahaya, maka cahaya di atas cahaya. Kemudian kita lanjutkan kembali sampai 4 tahun ini setelah peristiwa ini dikembalikan kepada ibunya Sayyidah Aminah, maka ibunya pun girang gembira karena berkumpul dengan anak tercinta. Setiap hari memandang wajah anaknya ini teringat dengan mendiang suaminya Abdullah. Akhirnya sampai umur 6 tahun, Nabi dan mertuanya serta pembantu setianya Ummu Aiman diajak untuk ziarah ke makam ayahnya di kota Madinah. Anda bisa bayangkan, kita yang umroh haji, coba bayangkan dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah pakai bis 6 jam. Dulu nggak ada bis. Berapa lama harus perjalanan itu dilakukan oleh Sayyidah Aminah bersama anaknya 6 tahun, bersama mertuanya Abdul Muthalib, bersama pembantunya Ummu Aiman 400 km. Saking cintanya dengan suami, terkenang dengan suami. Makanya ibu-ibu, bu, yang janda, yang sudah nikah lagi, ya jangan lupa dengan suami yang pertama. Ziarah ke makam suaminya, doakan suaminya, mudah-mudahan ya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Singkat, kemudian masa remaja. Ini Sayyidah Aminah begitu sampai di kota Madinah, kurang lebih 1 bulan di kota Madinah, pulang. Begitu belum sampai di Mekah, sampai di perkampungan desa Abwa, sakit, demam, akhirnya meninggal dunia dan dimakamkanlah di kampung tersebut bernama Kampung Abwa. Akhirnya Rasulullah sedih, baru tinggal mati, baru menziarahi makam ayahnya pertama kali, udah ditinggal mati lagi oleh ibunya, saat itu umur 6 tahun. Kita lanjutkan, kemudian dilanjutkan oleh masa pengasuhan kakeknya 8 tahun, Abdul Muthalib. Umur 8 tahun meninggal kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Masuk ketiga masa remaja. Umur 9 tahun Nabi pernah menggembala kambing milik orang Mekah. Itu menunjukkan, para ulama mengatakan karakter pemimpin. Karena menggembala kambing itu butuh kesabaran, butuh keulutan. Bahkan orang kalau menggembala kambing, dia mesti sabar, dia mesti kasih makan dulu kambingnya, udah kenyang baru dia makan. Artinya apa? Ente kalau jadi pemimpin, hei anggota dewan, hei camat, hei kepala desa, apapun jabatan kau hari ini, ingat, jangan kau buat rakyatmu kelaparan. Biarkan kenyangkan dulu rakyatmu, sejahterakan dulu rakyatmu, baru kau ingat makan untuk dirimu. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Rakyat yang dibuat sengsara, rakyat yang dibuat miskin, mereka pada kekenyangan, mereka pada mendapatkan semua kesenangan tanpa melihat kesedihan rakyatnya. Betul tidak? Kalau dibahas nih panjang ini. Makin lagi sahabat Uwas ditangkap gara-gara buat dapur umum di Pulau Rempang, Batam. Gara-gara buat dapur umum ditangkap. Uwas akhirnya dipanggil juga oleh polisi. Kenapa? Karena mendanai dapur umum bagi orang yang melakukan tindakan kejahatan. Orang mempertahankan tanah dibilang melakukan tindakan kejahatan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar pemerintah zaman sekarang. Luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjang nih ceritanya nih. Saya hanya manas-manaskan aja. Nanti beliau yang akan menjelaskan panjang lebar. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi menunjukkan menggembala kambing itu kemandirian ekonomi. Walaupun masih kecil 9 tahun, tapi sudah tidak mau meminta uang sama pamannya, nggak mau menyusahkan pamannya, cari uang sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita mesti mendidik anak kita mesti mandiri, jangan selalu dimanjakan. Kemudian umur 13 tahun ya, dibawa oleh pamannya berdagang ke Syam.
Belum sampai di Syam, hampir mendekati negeri Syam, duduk di bawah pohon, dilihat oleh pendeta rahib Nasrani yang bernama Bahira. Ini anak luar biasa. Singkat cerita, saya nggak mau panjang-panjang ya. Singkat cerita, akhirnya pendeta Bahira ini mengatakan kepada Abu Talib, siapa engkau? Saya ayahnya. Nggak mungkin ayahnya. Nggak mungkin ayah anak ini masih hidup. Siapa engkau sebenarnya? Aku pamannya. Ketahuilah wahai pamannya anak kecil ini, ya. Abu Talib namamu, ini keponakanmu, cepat segera bawa pulang karena dia akan menjadi orang besar, yaitu akhirul anbiya, penutup para nabi. Setelah berdagang selesai, langsung dibawa pulang. Kemudian masuk masa terakhir, masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Setelah dibawa pulang Abu Talib, sampailah umur 25 tahun. Nabi makin dewasa, tampannya luar biasa, jujur, akhlaknya luar biasa. Akhirnya pergi ke negeri Syam yang kedua kali, membawa dagangan juga. Tapi bukan milik pamannya, milik seorang janda kaya raya bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya dibawa, ditemani oleh pembantu Sayyidah Khadijah bernama Maisarah. Begitu sampai ke negeri Syam, luar biasa akhlaknya dan luar biasa perangainya, sehingga tidak menutup kemungkinan berita itu akhirnya menyebar dan beliau berdagang dengan jujur. Nih kalau berdagang di masjid, apalagi di masjid, sebut aja modalnya. Ente mau kasih untung terserah berapa. Beda zaman sekarang, ini modalnya 10.000 kata dia, padahal modalnya 8.000. Janganlah 10.000, ini udah modal lah. Rugi ya, gitu dia bilang. Padahal sudah untung sebenarnya. Dia pakai gaya Nabi, padahal dia menipu. Na'udzubillah. Nah ini kemudian apa yang terjadi? Ketemu dengan pendeta yang kedua. Ada riwayat menyatakan pendeta yang satu. Pendeta yang kedua di umur 25 tahun ini bernama Nasturah. Pendeta Nasrani juga. Manggil Maisarah. Hai Maisarah, siapa anak muda itu? Tuh itu anak muda dari kota Mekah. Aku bawa untuk berdagang bersamaku. Itu bukan anak muda sembarangan. Kau jaga betul itu. Kenapa? Dia akan menjadi nabi. Jadi ada dua pendeta sudah menyatakan. Pertama Bahirah, yang kedua Nasturah. Pulang disampaikan kepada Sayyidah Khadijah. Kata Maisarah, wahai Sayyidah Khadijah, ini luar biasanya anak muda begini-begini, dan kabarnya dia akan menjadi seorang penutup nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidah Khadijah minta kepada sepupunya yang bernama Nafisah binti Umayyah. Hei Nafisah, aku pengen dinikahi oleh Rasulullah. Tolong kau lamarkan Rasulullah, lamarkan Muhammad itu untukku. Belum menjadi nabi, lamarkan. Ini menjadi dalil. Kalau ibu-ibu, bu, kalau ibu janda atau punya anak perempuan, anak wanita yang belum menikah, ketemu sama orang soleh atau duda yang soleh yang hadir di sini, udah, ibu yang melamar, jangan kami yang melamar. Allah, orang soleh di akhir zaman susah dicari zaman sekarang, bu, susah. Banyak laki-laki kaya tapi pelit, nggak soleh. Tapi kalau di sini soleh semua, amin ya rabbal alamin. Nah akhirnya Rasulullah pun menikah. Saat itu umur 25 dan Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Kurang lebih sampai 65 tahun umur Khadijah meninggal dunia. Artinya Khadijah membersamai Nabi kurang lebih 25 tahun dan memiliki 6 anak. Yang pertama Al-Qasim. Maka Rasulullah digelar Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena tradisi orang Arab itu anak pertama siapa? Itulah panggilan bapaknya. Nama anaknya Qasim, maka bapaknya Abul Qasim. Kemudian meninggal saat umur 2 tahun. Kemudian anak yang kedua Zainab menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Yang ketiga Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, kemudian diceraikan lalu diperistri oleh Utsman ibn Affan. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab juga sepupunya, kemudian diceraikan atas perintah Abu Lahab, kemudian diperistri oleh Utsman bin Affan setelah kakaknya Ruqayyah meninggal dunia. Yang kelima Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keenam anak bungsu Abdullah, tapi meninggal masih kecil. Sedangkan yang ketujuh Ibrahim itu anak dari istri Mariatul Qibtiyah. Jadi 6 anak Rasulullah yang dari pernikahan Sayyidah Khadijah. Kemudian nama-nama istri Nabi ada yang menyebut 13, 12, riwayat yang sahih 11. Itu yang lebih kuat. Bu, ini cerita maulid Nabi, 11 istri Nabi. Suami ibu berapa istrinya? Baru ibu. Pulang dari sini suruh tambah lagi ibu. Ya. Katanya mau ikut sejarah Nabi. Saya bacakan dulu. 1 Khadijah binti Khuwailid, 2 Saudah binti Zam'ah, janda 60 tahun. Yang kedua Saudah dulu. Yang ketiga baru Aisyah binti Abi Bakar. Yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang kelima Ummu Salamah. Ummu Salamah nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Bukan Hindu yang makan hati paman Nabi, bukan.
Itu Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, bukan. Ini Hindun binti Abi Umayyah. Yang keenam istri Nabi Ummu Habibah. Nama aslinya Ramlah binti Abi Sufyan. Abi Sufyan yang suaminya Hindun, iya, tapi Hindun itu ibu tirinya Ramlah yang menjadi istri Rasulullah. Dan ini menikah jarak jauh. Ini panjang ceritanya. Nanti kita tanya ke penceramah aja. Panjang kisahnya ini. Gimana cerita nikah jarak jauh? Bisa nggak Pak Ustaz? Bisa. Rasulullah pernah kayak begitu. Bapak kepengen dapat janda Malaysia? Boleh. Ya, nanti penjelasannya dengan guru kita. Yang ketujuh Zainab binti Jahsi. Yang kedelapan Zainab binti Khuzaimah. Yang kesembilan Juwairiyah binti Al-Harits. Yang ke-10 Sofiyah binti Huyai. Yang ke-11 Maimunah binti Al-Harits. Yang ke-12 ulama berselisih pendapat Mariatul Qibtiyah. Apakah ini istri sah ataukah dia milkul yamin, budak hamba sahaya? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menambah yang ke-13 Raihanah. Ini pun masih diperdebatkan oleh ulama. Itulah sejarah singkat Rasulullah. Jadi Rasulullah menikah dengan Khadijah kurang lebih 25 tahun. Meninggal istrinya, berpoligami dengan 10 istri, 10 wanita yang lain. 25 tahun monogami, habis itu menikah. Jadi kalau kita mau ikut pendapat ijma ulama, apa ijma ulama? Setelah istri meninggal yang pertama, baru menikah lagi. Itu ijma. Tapi sumber hukum mazhab Syafi'i kita ini ada kias. Paham kias? Rasulullah itu monogami 25 tahun. Jadi kalau Anda yang sudah menikah 25 tahun, paham? Boleh. Itu kias. Bukan ijma, itu kias itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir saya diminta untuk menyampaikan tentang pembangunan Masjid Batu Nasrullah. Alhamdulillah seperti yang Anda lihat sedang dibangun WC yang menghabiskan dana kurang lebih 200 juta dan itu menghabiskan semua dana yang ada di kas masjid ini. Alhamdulillah, insya Allah yang nyumbang itu akan mengalir pahalanya menjadi amal jariah buat semuanya. Kepala Ketua Yayasan Bang Iwan Kurniawan ini nggak mau tampil, beliau di belakang saja. Saya selalu support, udah bangun saja. Walaupun banyak orang bilang, ini kenapa masjid ini, kenapa pembangunan masjid kok kayaknya mahal 200 juta, ini benar atau tidak? Udah, lanjutkan saja. Kita berbuat baik tidak harus sekarang melihat apa, merasakan hasilnya. Tapi nanti orang akan berterima kasih dengan kita. Ya Allah bang, makasih ya bang, makasih ya Ustadz ya. Berjuanglah hari ini untuk dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Betul tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah oleh karena itu kami mengajak kepada antum semua ya, untuk mendukung, mensupport, membantu dan ikut berinfak, berpartisipasi dalam rangka pembangunan Masjid Batu Nasrullah. Karena masih banyak rangkaian pembangunan yang akan kita lakukan kalau ada dananya. Insya kita mesti dengki nih, mesti dengki kalau orang bisa nyumbang, kenapa kita nggak nyumbang? Dan pastikan semua masjid ada nama kita dicatat oleh malaikat Allah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah nama kita juga tercatat di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, satu hadis Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku, waktu aku hidup, kata Nabi, itu kebaikan untuk kalian. Oh itu jelas, ulama sepakat. Tapi ada yang kedua, wa mamati khairul lakum. Matinya aku juga akan tetap menjadi kebaikan untuk kalian. Kok bisa? Kenapa? Nabi udah mati, apanya yang baik? Maka kata Nabi, tu'radu a'malukum alayya. Kalian tahu tidak? Walaupun aku sudah mati, setiap kalian berbuat sesuatu, itu amalan kalian disodorkan kepadaku. Fa'in wajadtu khairan hamidullah alaih. Kalau kalian sedang berbuat kebaikan, lalu amal itu disodorkan kepadaku, aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umatku telah berbuat baik, ini umatku telah bersedekah, ini umatku telah mengadakan maulid, ini umatku telah bersalawat. Dia Rasulullah puji Allah, senang hatinya. Tapi apa kata Nabi? Wa in wajadtu syarran. Kalau seandainya kalian sedang berbuat keburukan, kezoliman, kejahatan, istaghfartullaha lahum. Maka aku akan memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan kalian. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti cinta kita, ekspresi kita, ungkapan cinta kita, hari ini kita berkumpul mengenang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertanya, kenapa orang Bugis teriak-teriak baca maulidnya? Kayak orang kesurupan aja, teriak-teriak sampai habis suaranya. Hei, hati-hati, mulutmu harimau. Suara yang dikeluarkan oleh kita sampai pun habis tidak akan sebanding dengan suara dakwah yang diserukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panas yang kita rasakan jauh dari Pontianak ke Teluk Kedai ini.
bensin yang kita keluarkan, duit yang kita keluarkan tak sebanding dengan perjuangan dan cintanya kepada kita sebagai umatnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membalas cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dunia wal akhirah. Sebelum itu kami ada menyampaikan buku yang Guru Haji Ismail Mundu ini yang percetakan Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak bisa diperjualbelikan. Saya sedang berkoordinasi dengan pengurus yang lainnya dan pencetak buku ini juga, yang penulis buku ini Ustadz Baidillah Riyadi, Dr. Baidillah Riyadi, agar mencetak buku Guru Haji Ismail Mundu. Sedang proses. Nah Bapak Ibu, mana Bang Iwan? Ada pembagian voucher katanya. Ada nggak voucher dibagikan? Ada di bawah Bang Iwan? Ada voucher di bawah? Nggak di bawah? Dibagikan. Nah, kami mau membagikan voucher pembangunan masjid. Simpan voucher itu, bawa pulang, ada rezeki transfer uang untuk pembangunan Masjid Batu. Yang transfer uang, ini saya buat ini sendiri nih Bang Iwan, mohon izin. Yang transfer untuk pembangunan Masjid Batu 100.000 rupiah, minimal 100.000 rupiah, kami akan gratiskan buku ini. Silahkan WA ke Bang Iwan atau WA ke saya, nanti akan saya kirimkan bukunya langsung ke rumahnya. Sertakan transfer uangnya itu sebagai hadiah, bukan jual buku, nggak boleh. Kami nggak jual buku, ya. Kami nggak jual, kami hanya berbagi. Jadi antum berikan manfaat untuk Masjid Batu, kami juga berikan manfaat. Ya, insya Allah kita akan cetak lagi buku guru kita ini, biar semua anak cucu kita semua tahu sejarahnya. Insya Allah. Saya kira hanya itu. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua. Semoga Allah sehatkan kita semua, dan mudah-mudahan kita setelah pulang dari ini akan pulang dalam keadaan selamat, lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.